Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 6 atas nama Deswita Nurhidayati akan menjelaskan mengenai pola pendidikan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid yang merupakan bagian dari mata kuliah Sejarah Pendidikan di Dunia Islam yang diampu oleh dosen pengampu kita Ibu Dr. Tuti Indriani SPD MPD. Baiklah, adapun 3 hal yang akan kita bahas di sini pada pola pendidikan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Yang pertama yaitu biografi Harun ar-Rasyid, yang kedua peranan Harun ar-Rasyid, dan yang ketiga atau terakhir adalah kesimpulan. Saya akan memberikan hasil kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan nanti. Biografi Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid dilahirkan di Rey pada tahun 766 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad bin Mansur al-Mahdi dan ibunya bernama Al-Kaizuran. Ia adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 hingga 803 Masehi. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan emas atau The Golden Age of Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Harun ar-Rasyid wafat pada tanggal 24 Maret pada tahun 809 Masehi. Nah, Harun ar-Rasyid ini merupakan khalifah kelima, dan sewaktu ia kanak-kanak ia menghabiskan sebagian waktunya di harem kerajaan. Ia diawasi oleh staf harem seperti lazimnya perlakuan untuk pewaris tahta yang sedang tumbuh. Jadi ayah Harun ar-Rasyid ini dulunya adalah juga seorang khalifah. Oke, lanjut ke selanjutnya. Peranan Khalifah Harun ar-Rasyid terhadap pengembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Mana sih pengembangan pendidikan Islam pada masa Harun ar-Rasyid ini? Yuk kita lihat ke slide berikutnya. Nah, dinasti Abbasiyah yang berdiri setelah jatuhnya kekuasaan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah dikenal dengan masa kebangkitan pendidikan, terutama di bawah kepemimpinan khalifah yang kelima yaitu Harun ar-Rasyid dan putranya Khalifah al-Ma'mun. Pada masa pemerintahannya, Harun ar-Rasyid banyak berperan dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dengan memperbesar Departemen Studi Ilmiah dan Penerjemahan yang didirikan kakeknya Al-Mansur Kemurahan Hati ar-Rasyid. Para pementeri anggota istana yang berbakat, terutama keluarga Barmar, yang membantu ilmu pengetahuan dan kesenian, membuat Baghdad menjadi pusat yang menarik orang-orang terpelajar dan seluruh dunia. Istana Al-Rasyid merupakan tempat berkumpulnya para ahli bijak dan ulama, pasar bagi para balagah, syair, sejarah, fikih, kedokteran, musik, dan berbagai ilmu dan kesenian lainnya. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah ini pendidikan itu sangat berkembang pesat karena Khalifah kelima Harun ar-Rasyid itu dia mengembangkan ilmu pendidikan melalui seperti tadi istana dijadikan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang pintar untuk diadakannya majelis, terus mereka bertukar pikiran, bertukar pendapat seperti itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, dinasti Abbasiyah yang berdiri setelah jatuhnya kekuasaan dinasti Umayyah dikenal sebagai masa kepemimpinan dan kebangkitan kependidikan. Adapun gerakan yang terjadi pada masa pengembangan Harun ar-Rasyid ini memiliki dua pergerakan yang sangat melonjak, dan ini yang sangat sebagai tolak ukur perkembangan pendidikan pada saat itu. Yang pertama ada gerakan penerjemahan. Apa sih itu gerakan penerjemahan? Gerakan penerjemahan merupakan kegiatan penerjemahan yang sudah dimulai sejak masa Umayyah. Upaya besar-besaran untuk menerjemahkan
Manuskrip berbahasa asing terutama bahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab mengalami keemasan pada masa Abbasiyah. Jadi dalam gerakan penerjemahan ini dipelajari bahasa Yunani dan Persia sebagai alat untuk mengembangkan pendidikan, karena bahasa itu merupakan alat untuk berkomunikasi. Bahasa merupakan merupakan alat pertama yang kuncinya gitu. Kalau kita udah pintar berbahasa, pasti kita akan pandai berkomunikasi. Jadi dari bahasa inilah agar kita mudah berkomunikasi dan menyebarkan pendidikan yang memiliki keemasan pada masa Harun ar-Rasyid ini tadi. Kemudian kedua, membangun Bait al-Hikmah. Apa sih Bait al-Hikmah ini? Bait al-Hikmah merupakan perpustakaan yang juga berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Institusi ini merupakan kelanjutan dari institusi yang serupa di masa Imperium Sasania Persia yang bernama Jundi Sapur Academy. Jadi Bait al-Hikmah ini merupakan perpustakaan, di mana perpustakaan itu kan adalah berisi buku-buku dan gudangnya ilmu ya. Jadi pada masa Harun ar-Rasyid ini perpustakaan itu dibangun, banyak perpustakaan, sehingga para ilmuwan itu mencari sumber ilmu itu ya dari si perpustakaan ini tadi. Nah, dalam buku Sejarah Sosial Pendidikan Islam karya Profesor Dr. Suwito disebutkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berkembang pada masa Harun ar-Rasyid meliputi yang pertama, kutab atau maktab. Apa sih itu kutab atau maktab? Kutab atau maktab berasal dari kata dasar kataba yang berarti menulis atau tempat menulis. Kemudian memiliki pengertian sebagai lembaga pendidikan dasar. Kenapa menulis ini dikatakan sebagai pendidikan dasar? Karena sebelum bisa membaca, kita harus bisa menulis gitu. Kalau kita bisa menulis, pasti kita bisa membaca. Makanya dua kunci itu sangat sinkron dijadikan sebagai tolak ukur dalam kemajuan pendidikan pada masa Harun ar-Rasyid. Kemudian pendidikan lemah di istana. Timbulnya pendidikan rendah di istana untuk anak-anak para pejabat adalah berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan itu harus bersifat menyiapkan anak didik agar mampu melaksanakan tugasnya kelak setelah ia dewasa. Nah, dikatakan rendahnya pendidikan di istana untuk anak-anak. Nah, dari sini maka muncullah ide atau mungkin suatu alasan untuk Harun ar-Rasyid ini mengembangkan pendidikan lagi agar pendidikannya itu lebih maju, lebih berkembang seperti itu. Sehingga dia menyiapkan pendidikan yang lebih layak lagi untuk anak-anak para pejabat di istana ini agar mereka mampu mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, agar mereka bisa menyiapkan tugasnya kelak di istana nanti, yaitu sebagai generasi penerus tadi. Oke, selanjutnya toko-toko buku. Selama masa kejayaan dinasti Abbasiyah, toko-toko buku berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah ini, toko-toko buku itu sangat banyak dijumpai. Karena pada masa ini pendidikan benar-benar sangat berkembang, sehingga mencari sumber pendidikan atau sumber ilmu pada saat itu sangat mudah karena penguasanya Harun ar-Rasyid itu mempermudah gitu. Yang keempat ada majelis atau salon kesusastraan. Salon, apa sih yang dimaksud sama salon? Majelis atau salon kesusastraan adalah suatu majelis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai macam ilmu pengetahuan. Maksudnya itu adalah majelis itu perkumpulan untuk bertukar pendapat gitu. Oke, selanjutnya rumah sakit. Nah, rumah sakit ini di sini bukan hanya berfungsi untuk merawat orang sakit, tetapi rumah sakit ini berfungsi sebagai dokternya, perawatnya, dan semua tenaga medisnya ini berfungsi sebagai pendidik gitu, yang mendidik orang-orang pada saat itu di bidang medis. Yang ketiga, perpustakaan. Perpustakaan tumbuh berkembang pesat pada saat ini. Yang merupakan perpustakaan pada saat ini adalah fasilitas umum yang mudah didapatkan.
Masjid, selain masjid merupakan tempat ibadah, masjid juga dilengkapi sebagai sarana pendidikan seperti untuk mengaji, untuk sholat, yang pokoknya semua itu berbau-bau pendidikan lah. Rumah para ulama dilakukan untuk transmisi ilmu agama dan ilmu umum dan kemungkinan lain perdebatan ilmiah, untuk bertukar pendapat juga si rumah para ulama ini. Kemudian yang terakhir ada madrasah, berfungsi sangat penting karena madrasah atau sekolah ini kan merupakan tempat untuk mengenyam pendidikan gitu ya. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya sampaikan tadi yaitu peran Khalifah Harun ar-Rasyid dalam pemerintahan adalah memberikan kemajuan pembangunan pada masanya, diantaranya pada bidang pembangunan, bidang kesehatan, bidang militer, bidang administrasi, terutama sih pada bidang pendidikan tadi ya. Ia menggunakan kekuasaan dan kekayaan untuk melakukan gerakan-gerakan dalam pembangunan. Nah, pada fase Harun ar-Rasyid ini semua keadaan bisa dikontrol oleh pemimpin, maksudnya aman dan sejahtera. Peran Harun ar-Rasyid dalam pengembangan pendidikan Islam yaitu memperbesar Departemen Studi Ilmiah dan Penerjemahan. Ia juga melakukan banyak seperti yang saya jelaskan tadi, seperti rumah sakit, perpustakaan, majelis dan salon kesusastraan, toko-toko buku, kemudian pendidikan rendah di istana, terus madrasah. Pokoknya pada masa Harun ar-Rasyid tadi sangat banyak sekali masa keemasannya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian saya perwakilan dari kelompok 2 atas nama Deswita Nurhidayati dan teman kelompok dan teman saya Azmi Ferdiansah mengucapkan bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.